Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari, selamat datang kawan-kawan di channel Cerita Pendaki. Untuk video kali ini saya ingin sharing kepada kawan-kawan, terutama buat cewek, buat wanita. Ada beberapa tips yang ingin saya bagikan kepada kawan-kawan kaitannya dengan kawan-kawan untuk wanita pendaki pemula. Jadi kira-kira apa saja tipsnya untuk kawan-kawan pendaki wanita pemula? Yang saya ketahui ya, mungkin dari kawan-kawan ada yang nanti pengen sharing kaitannya dengan tips pendaki wanita pemula. Saya mempunyai beberapa tips yang bisa dijadikan rekomendasi buat kawan-kawan yang terutama buat yang awal-awal yang pengen naik gunung. Untuk cewek, yang pertama yang harus kawan-kawan lakukan ketika kawan-kawan yang cewek pengen naik gunung, yang bisa dilakukan yang pertama dengan mempersiapkan latihan fisik. Jadi tips pertama buat kawan-kawan naik gunung untuk wanita pemula itu siapkan fisiknya dulu. Jadi jangan sampai kawan-kawan ketika naik gunung, karena logika dari naik gunung itu membutuhkan fisik yang prima, yang kuat, kawan-kawan harus fisiknya pun juga tetap dijaga. Fisiknya ini bisa kawan-kawan latih dengan cara kawan-kawan mungkin dengan cara jogging dulu. Jadi prepare 2 minggu sebelum hari H, kawan-kawan saya rekomendasikan untuk olahraga seperti jogging ya, jogging di pagi hari bisa, atau mungkin naik sepeda bisa, atau mungkin renang. Itu biasanya tiga itu yang rekomendasi ketika kawan-kawan sebagai pemula untuk pengen mendaki. Usahakan ketika kawan-kawan olahraga posisinya di waktu benar-benar pagi hari. Jadi setelah sholat subuh bagi yang muslim bisa melakukan kegiatan itu. Jadi kita bisa adaptasi dengan udara dingin, dan kita bisa melatih pernafasan, fisik, semuanya itu harus dipreparekan, harus dipersiapkan ya. Yang pertama kawan-kawan, tadi saya ingatkan lagi untuk yang wanita pengen naik gunung, yang harus kawan-kawan persiapkan fisik ya. Naik gunung itu soal fisik ya, fisik mental itu penting ya. Itu tips yang pertama. Untuk tips yang kedua, saya sarankan untuk kawan-kawan yang baru naik gunung, yang cewek ya, itu harapan saya coba latihan dulu, ngecamp dulu. Jadi kawan-kawan bisa mulai prepare dengan cara sebelum naik gunung yang tinggi, kawan-kawan bisa dengan cara ngecamp dulu atau camping, kemah yang terdekat-dekat dulu, yang mungkin taruhlah jaraknya nggak terlalu tinggi banget. Minimal kawan-kawan dengan cara ngecamp, kawan-kawan bisa latihan dulu hawa dinginnya bagaimana, capeknya bagaimana, nggak terlalu langsung terforsir tiba-tiba kawan-kawan baru pemula langsung naik Gunung Semeru atau mungkin puncak yang Jaya, itu kan tetap otomatis nanti akan kawan-kawan akan kaget. Ini sebentar, pencahayaannya memang kurang kurang bagus ini siang hari habis Jumatan. Itu ya tips yang kedua. Setelah kawan-kawan persiapkan fisik, kawan-kawan coba latihan dulu dengan cara ngecamp dulu, camping dulu yang terdekat, supaya kawan-kawan tidak secara fisik tidak kaget, secara mental juga tidak. Itu tips yang kedua. Terus selanjutnya yaitu tips yang ketiga, yaitu kawan-kawan saya sarankan untuk cewek diusahakan coba melatih bagaimana cara menikmati keadaan ya. Ini yang mungkin jarang orang menyampaikan. Jadi terutama ini khusus buat cewek ya, bagaimana kawan-kawan bisa menikmati keadaan, bukan menuntut keadaan. Jadi saya ulangi lagi, bagaimana caranya supaya kawan-kawan bisa menikmati keadaan, bukan menuntut keadaan. Jadi yang namanya menikmati itu jauh, atau mensyukuri itu jauh lebih nikmat dibandingkan dengan kita menuntut. Karena yang namanya di alam ya, yang namanya di alam itu kondisi tidak unpredictable atau tidak bisa kita prediksi. Seandainya taruhlah mungkin kawan-kawan yang belum sama sekali pernah naik gunung, pertama sudah latihan fisik, terus sudah ngecamp, terus yang ketiga kawan-kawan coba pengen naik gunung, tiba-tiba pas pada waktu naik gunung, harapan dari kawan-kawan nanti bisa dapat foto yang view yang bagus, bisa foto di atas awan kayak gitu. Tapi kenyataannya pas nyampe sana tiba-tiba ada kabut,
kena badai semisal, terus mungkin ada yang mungkin kawan-kawan kena hipo. Makanya saya harapkan ya secara psikis, dan nanti juga masalahnya juga banyak. Seandainya mungkin taruhlah kawan-kawan yang cewek tiba-tiba kan biasanya cewek kan bad moodnya kan lebih tinggi, tiba-tiba ketika ada suatu hal yang tidak mengenakan terus ngerasa oh nggak nyaman gitu, bad mood dengan mungkin tim atau anggota yang kawan-kawan diajak bareng, itu biasanya nanti jadinya kawan-kawan nggak bisa menikmati. Jadi janganlah terlalu menuntut keadaan, tapi bagaimana kawan-kawan mensyukuri atau menikmati keadaan. Itu tips yang ketiga yang saya rasa jarang sekali disampaikan oleh orang-orang, terutama buat cewek ya. Jadi lebih kalau saya menyampaikan gini, kayak pedoman apa yang pernah disampaikan oleh Suhoki pernah mengatakan berbahagialah dalam ketiadaanmu. Jadi bagaimana caranya kita bisa menikmati, bisa mensyukuri keadaan, supaya ketika kita naik gunung ya sudah naik gunung, apapun kondisinya, apapun resikonya, apapun yang dialami teman-teman dan yang lainnya, bagaimana caranya kita tetap bisa musyawarah, kita tetap memegang teguh apa yang menjadi prinsip-prinsip etika pendakian, itu nanti akan enak. Jadi tips yang ketiga tadi itu mensyukuri atau menikmati keadaan, bukan menuntut keadaan. Itu terus tips yang selanjutnya, saya sarankan buat kawan-kawan yang cewek ketika pengen naik gunung untuk yang pemula itu jangan terlalu membawa barang di mana barang itu tidak ada fungsinya. Jadi kadang pendaki pemula itu kan biasanya bingung ya, apa saja sih barang yang harus dibawa. Jadi kebanyakan malah kadang bawanya itu hal-hal yang nggak penting, yang nggak perlu. Kalau seandainya kawan-kawan naiknya cuma 1 malam, mungkin kawan-kawan yang cewek bisa pakai mungkin ganti baju ganti 2, jangan terlalu nanti pakai baju gantinya 5, nanti kan juga apa ya, mubadir lah gitu. Itu sesuai dengan fungsinya. Kalau tidak ada fungsinya nggak usah dibawa. Kalau seandainya kawan-kawan harus membawa, mungkin kalau yang saya rekomendasikan malah obat-obatan. Jadi obat-obatan ini buat pemula bagus sekali. Jadi ketika kawan kan mungkin punya rasa, oh saya sering sakit mah, atau saya sering mual-mual, saya sering pusing, nah itu malah malah penting sekali dibandingkan hal-hal peralatan yang semisal mungkin kawan-kawan yang saya seneng bawa boneka atau mungkin bawa suatu hal yang kadang nggak penting, itu jangan. Jadi sesuai dengan fungsinya. Kawan-kawan kalau pengen tahu sesuai dengan fungsinya, kawan-kawan saya rekomendasikan yang tips yang kelima, yaitu kawan-kawan bisa dengan cara ajak senior atau ajak orang yang berpengalaman. Jadi orang yang berpengalaman sangat penting untuk membimbing kawan-kawan ketika kawan-kawan naik gunung pertama kali. Caranya bagaimana? Kalau seandainya kawan-kawan mungkin nggak punya kenalan, saya rasa sekarang nggak zamannya ya. Facebook ada, Instagram ada, YouTube ada, banyak sekali komunitas-komunitas organisasi di kampus, di sekolah, di kampung, desa pun kadang ada. Nah itu kawan-kawan bisa join, bisa gabung, bisa sharing dengan mengajak yang lebih berpengalaman. Kawan-kawan akan mendapatkan ilmu, kawan-kawan akan juga dididik, kawan-kawan juga akan nanti ketika ada masalah, kawan-kawan juga akan enak. Oh ini solusinya, ini santai aja. Untuk logistik ini loh, nggak usah kamu bawa, nanti akan dibimbing, itu lebih enak. Dan itu sangat saya rekomendasikan. Itu yang tips yang kelima. Terus tips yang terakhir, yang tak kalah penting bagi pendaki wanita yang pemula, saya harapkan, saya rekomendasikan kawan-kawan perbanyak belajar ya. Perbanyak belajar, karena kawan-kawan ketika menganggap dirinya pemula, kawan-kawan harus menyadari, oh saya nggak jarang, tidak punya pengalaman, saya kurang tahu ini, kurang tahu itu. Contoh semisal istilah-istilah dalam pendakian, alat-alatnya itu apa, nesting itu apa, cooking set itu apa, terus peplos itu apa, itu kawan-kawan nggak tahu. Istilah-istilah simaksi, survival, unpack, sospet, dan yang lainnya kawan-kawan nggak paham. Ya saya sarankan kawan-kawan perbanyak belajar, karena dengan kawan-kawan belajar, kawan-kawan akan tahu. Karena tujuan mendaki bukan hanya sekedar foto-foto, tapi kawan-kawan harus punya bekal ilmu supaya kawan-kawan ketika naik gunung safety, aman, dan bisa kembali ke rumah dengan selamat. Jadi itu ada 6 tips yang saya sampaikan kepada kawan-kawan, yang saya rekomendasikan buat kawan-kawan, terutama buat pendaki pemula wanita.
Yang pertama tadi persiapan fisik, jangan lupa fisiknya terus dilatih biar tidak kaget. Nah, terus yang kedua, kawan-kawan bisa dengan cara ngecamp dulu ya, ngecamp dulu, camping dulu yang dekat-dekat. Terus yang ketiga, kawan-kawan bagaimana caranya bisa menikmati keadaan, mensyukuri keadaan, bukan menuntut. Apapun kondisinya, kawan-kawan harus bisa menikmati, karena dengan menikmati kawan-kawan akan enjoy, akan enak, seneng, santai. Terus yang keempat, kawan-kawan bisa dengan cara jangan terlalu membawa barang yang nggak ada fungsinya. Kalau seandainya nggak ada fungsi, ditinggal aja di rumah. Caranya bagaimana? Tips yang kelima, kawan-kawan ajak senior, ajak orang yang berpengalaman, ajak orang yang memang benar-benar dia sudah expert di bidang itu. Nanti kawan akan dibimbing. Terus tips yang terakhir buat kawan-kawan yaitu perbanyaklah belajar, perbanyaklah tanya, jangan malu. Kalau semisal kawan-kawan belum bisa, kawan-kawan belajarlah cara mendirikan tenda bagaimana, matras itu apa, terus ketika ada problem-problem semisal mungkin ada badai, gimana cara mendirikan tenda, bagaimana cara memilih tempatnya, bagaimana. Banyak sekali materi di dalam pendakian gunung, dan itu harus kawan-kawan pahami supaya kawan-kawan lebih aman, lebih safety, dan lebih apa ya, bisa mencapai tujuan apa yang kawan-kawan harapkan. Ya, seperti itulah kurang lebih apa yang menjadi tips dari saya buat kawan-kawan pendaki wanita pemula. Mungkin dari kawan-kawan yang nonton ini ya ada masukan, ada tambahan, ada kritik yang mungkin tidak sesuai, atau mungkin oh mas harusnya ada ini mas, tips-tips ini mas. Nah, itu bisa dituliskan di kolom komentar. Yang jelas channel ini khusus saya buat kawan-kawan yang pemula terutama, atau yang mungkin ingin belajar kembali tentang materi pendaki gunung atau kepencinta alaman. Jadi harapan saya kawan-kawan terutama yang pendaki-pendaki pemula bisa lebih safety, lebih aman, bisa menikmati apa yang menjadi harapan dari kawan-kawan. Terima kasih. Seandainya video ini bermanfaat, silahkan bisa subscribe. Kalau tidak bermanfaat, nggak usah subscribe, nggak apa-apa ya. Like, comment, share jika bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lestari.